Halo, selamat malam business planners. Welcome back di Business Q&A di hari Rabu nih yang akan ditemani oleh Pak Budi Isman. Yuk teman-teman yang sudah join boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Kita sambil tunggu Pak Budinya untuk bergabung, kita absen dulu. Oke, gimana nih kabar teman-teman business planners yang hari ini sudah bergabung? Semoga sehat selalu dan selalu lancar untuk segala aktivitasnya ya, terutama untuk bisnisnya. Sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas belum ya? Atau masih terputus-putus nih teman-teman, atau kurang jelas? Boleh langsung bantu jawab di kolom komentar ya. Kembali lagi kita di sesi Business Q&A yang malam ini tentunya akan ditemani oleh Pak Budi Isman teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sudah bergabung, boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan kenalan dulu ya sama Business.id. Karena pastinya teman-teman business planners ini makin luas, dan pastinya ada business planners yang baru follow Business.id dan belum kenal ya sama Business.id. Kita kenalan dulu ya. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi ataupun websitenya Business.id. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup dengan 1 kali investasi dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya ya teman-teman. Atau business planners juga bisa ikut di free event, free session, atau pembelajaran secara gratis nih di business.id. Kita ada business Q&A di Senin dan Rabu malam. Di Senin malam bersama Pak Baskoro Hadi dan di Rabu malam bersama Pak Budi Isman di jam yang sama yaitu 19.45 menit, lewat 45 menit teman-teman, atau ikut di Business Forum nih di setiap hari Sabtu. Nah, Sabtu 3 Desember 2022 besok kita ketemu sama Pak Ferdi Desavio. Kita akan bahas seputar preparing for 2023. Teman-teman yang mau membangun timnya nih untuk sukses di 2023 bisa langsung ikut di bisnis forumnya kita di hari Sabtu besok bersama Pak Ferdi Desavio nih. Biar gak ketinggalan, teman-teman langsung bisa daftar di link bio Instagramnya Business.id. Nanti ada di di menu daftar bisnis forum ya teman-teman. Dan pastinya akan ada program terakhir di tahun ini yang diselenggarakan oleh Business.id bersama PT Mikro Investindo Utama, yaitu Strategic Business Camp 2022 yang akan diajar langsung nih oleh para expertnya Business.id seperti Pak Budi Isman, Pak Baskoro Hadi, ada Pak Iskandar Zulkarnain, ada juga Pak Paris Nasution, juga dari expert dari lainnya seperti Bu Evita Hadis yang merupakan expert di HR konsultan. Lalu ada Pak Taufan Beumbara yang merupakan SBM Pro Indonesia nih teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang tertarik boleh banget langsung menghubungi kita atau chat WhatsApp-nya business.id dengan klik link di bio Instagram ya teman-teman. Nanti ada menu daftar strategic business camp, atau teman-teman juga bisa langsung klik bisa juga menghubungi Mbak Amelia Jiliansyah via DM Instagram. Oke, Pak Budinya sudah bergabung nih teman-teman. Kita tunggu untuk request joinnya dulu ya. Sambil menunggu Pak Budi bergabung, teman-teman boleh langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Kita absen juga nih. Ada Kak Yudi Frutka Gelato dari Bali. Halo Kak Yudi. Lalu ada Bu Gita nih dari Nyonya MG Cake and Cookies ya. Lalu ada dari Bekasi, dari Innovation.678 di Bekasi. Lalu ada Kak Redo dari Energi Kreatif dari Depok ya teman-teman. Lalu masih banyak nih, ada Kak Dimas dari Jati Asi Bekasi ya. Lalu Kak Nuryani dari Garut. Oke teman-teman. Yuk teman-teman, sambil menunggu Pak Budinya bergabung, boleh langsung cek dulu teman-teman nih berasal dari mana aja malam ini. Ada Kak Kiki dari probeautyskincare.id. Halo, selamat malam Pak Budi. Halo Malaysia, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Budi nih? Baik, baik. Bisa dengar suara? Hmm. Sudah terdengar Pak. Waduh, sepertinya Oke, tidak di rumah nih. Di mana nih Pak? di hostel di Surabaya. Wow, Surabaya baru sampai mantap, pagi mantap. tadi. Pagi tadi Hmm. langsung ke
apa ya, ke kantornya pusatnya klinik Hayu gitu ya. Itu adalah klinik yang berbasis Islami gitu ya. Bagus sekali ya, perkembangannya bagus gitu ya. Jadi kita selalu lihat, kita support. Lalu melihat juga persiapan untuk tahun depan seperti apa kan gitu ya. Nah, sekaligus juga tadi banyak juga meeting-meeting sambil Zoom sekaligus gitu. Nah, malam ini kebagian live lagi. Para besok masih meeting nih di Betul. Surabaya saya. Heeh. Oke, oke. Oke, Malam jadi teman-teman semuanya. kita Siapa aja nih yang sudah hadir? sangat beruntung nih. Pak Budi masih sharing di malam ini, padahal di tengah-tengah kesibukan Pak Budi di Surabaya, mondar-mandir Jakarta, Jogja, Surabaya, dan muter-muter lagi teman-teman, tapi masih sharing malam ini. Jadi teman-teman, yuk kita dengerin sesi Business Q&A malam ini yang tentunya kita akan bahas meningkatkan kompetensi leadership. Nah, teman-teman, ayo kita dengerin secara saksama nih materi pembuka dari Pak Budi malam ini. Oke, untuk mau efektif waktu, boleh kita mulai ya, Pak? Oke, selamat malam semuanya ya, businesspreneurs yang sudah hadir malam ini. Terima kasih sudah masih mau ya live kita. Ini adalah cara rutin kita. Semalam baru live juga saya sebetulnya dengan Action Nation ya. Eh, jadi ngejar malam live nonton bola sampai pagi, tidur jam 2 bisa berangkat jam 4 ke airport. Nah, sampai sekarang pun masih kerja ya. Tapi yang ingin kita coba angkat topik ya malam ini adalah membangun kompetensi leadership untuk teman-teman semuanya, terutama teman-teman yang punya bisnis ya, kemudian founder atau CEO-nya gitu ya. Nah, topik ini sebetulnya sudah sering saya bahas ya, tapi ini dalam bentuk angle yang berbeda ya. Nah, angle apa sih yang saya mau bicarakan soal leadership ini? Dari sisi bagaimana kita sebagai entrepreneur ya, harapan saya adalah teman-teman itu bisa menjadi entrepreneur yang profesional gitu ya. Nah, maksudnya apa sih kan itu ya? Jadi saya ini punya pengalaman baik sebagai pengusaha maupun sebagai seorang profesional gitu ya. Dan sudah pernah menjalankan bisnis mulai dari nol sampai yang mungkin puluhan triliun ya. Nah, salah satu sukses faktor ya dari seorang pengusaha maupun seorang profesional itu adalah keinginan mereka untuk belajar. Nah, jadi itu salah satunya. Jadi tidak ada batasan untuk teman-teman itu untuk belajar, apakah itu dari segi umur misalnya ya, apakah itu dari sisi pengetahuan atau sekolahnya sudah doktor, S2, S1, S3, S-Dogger misalnya ya. Bisa juga kan gitu ya. Tapi nggak ada ilmu itu nggak ada batasnya. Jadi kalau selama ini pengalaman saya lebih dari 30 tahun ya melihat orang-orang yang sukses baik sebagai seorang pengusaha maupun sebagai seorang profesional, itu adalah salah satu keinginannya untuk belajar. Nah, apa sih yang diperlukan kalau kita mau betul-betul sukses membangun bisnis ya? Apakah membangun bisnis atau menjalankan bisnis? Prinsip dasarnya sama. Salah satu kunci dari keberhasilan kita itu adalah karena kita selalu ingin meningkatkan kemampuan kita baik dari sisi ilmu, pengetahuan, skills atau keterampilan, termasuk juga memperbaiki sikap-sikap, mindset dan karakter kita ya. Nah, ini dasarnya adalah dari pengalaman pribadi gitu ya. Saya selalu mencoba sharing atau berbagi dengan teman-teman itu lebih karena pengalaman pribadi dan pengalaman saya selama ini. Jadi kita tidak cerita dulu soal teorinya gitu ya. Kalau teorinya banyak teman-teman bisa belajar sendiri, bisa ambil di Google, baca buku. Tetapi wisdomnya ya. Nah, jadi wisdom yang didapatkan dari apa? Dari pengalaman selama ini, baik saya sebagai pemimpin gitu ya,
dulunya ya, sekarang kan saya sudah pensiun toh. Nah, sekarang saya banyak membantu teman-teman bisa meningkatkan kemampuannya menjadi entrepreneur dan juga sekaligus menjadi pemimpin ya. Nah, makanya topik kita malam ini itu soal membangun kompetensi kita sebagai pemimpin atau leader ya. Jadi leadership kompetensi namanya. Nah, kenapa itu yang saya mau fokuskan? Karena kalau Anda sebagai seorang owner, pemilik ya, pemilik perusahaan atau CEO-nya atau founder-nya, pada dasarnya kan Anda yang memulainya. Anda yang memimpin bisnis Anda itu. Nah, di awal-awal tentunya ya, walaupun Anda sendirian, sebetulnya ya kita ini tetap harus belajar menjadi pemimpin, minimal memimpin diri sendiri. Jadi leadership itu ya, atau kepemimpinan itu tidak harus hanya bagi orang-orang yang punya anak buah gitu ya. Jadi mulai dari kita sendiri saja sebetulnya kita sudah bisa belajar kepemimpinan atau leadership. Contohnya apa misalnya ya? Contohnya adalah salah satu inti dari skills atau kemampuan seorang leader itu adalah misalnya ya, kemampuan dia mengelola dan mempengaruhi orang misalnya ya. Nah, apakah kita punya anak buah atau tidak? Sebetulnya ya, kemampuan itu kan harus diasah kan itu ya. Mulai dari kita sendirian, jadi mungkin kita mempengaruhi misalnya orang mau masuk ke perusahaan kita ya supaya mau walaupun kita masih kecil, atau caranya kita mempengaruhi atau mengelola misalnya vendor kita dan supplier kita misalnya ya. Nah, tentunya ini membutuhkan skills atau keterampilan ya. Nah, kalau kita tidak mulai dari awal ya untuk mencoba memperbaiki itu, lama-lama kita pada saat bisnis kita mungkin berkembang ya, bisnis kita jauh lebih cepat berkembangnya daripada diri kita, sehingga nantinya kita akan stuck ya. Stuck itu apa artinya? Berhenti gitu ya, karena tidak mampu lagi sebetulnya mengelola bisnis kita, baik mengelola orangnya maupun bisnisnya sendiri ya. Nah, jadi oleh karena itu, sekecil apapun bisnisnya Anda, harusnya teman-teman itu, para business owners itu sudah selalu mau mencoba belajar, oke? Nah, apa yang selalu saya sampaikan dari kemarin itu, beberapa kali live saya juga sampaikan, misalnya ya, salah satu kemampuan yang paling penting bagi teman-teman, baik yang sendiri, maupun misalnya yang sudah punya tim, baik yang kecil maupun yang besar, itu adalah leadership skills-nya. Ya. Nah, leadership skills itu apa? Contohnya apa? Kalau leadership itu intinya itu adalah influencing ya, mempengaruhi gitu ya. Nah, jadi artinya kalau Anda misalnya punya anak buah ya, katakanlah Anda mau memerintahkan atau meminta anak buah Anda melakukan sesuatu. Kalau dia itu melakukannya karena kebetulan Anda adalah bosnya dia, dan titel Anda itu adalah manajernya dia, atau CEO-nya dia, atau owner-nya dia, gitu ya, owner bisnisnya, maka Anda belum melakukan sebetulnya leading, belum melakukan yang namanya leadership-nya itu. Karena apa? Karena mereka itu hanya mau melakukan karena kebetulan Anda bosnya, Anda yang menggaji dia, Anda bisa memecat dia. Jadi hanya karena titelnya Anda, mereka terpaksa mungkin melakukan. Nah, kalau sudah ada anak buah Anda merasa terpaksa melakukan sesuatu, berarti itu sebetulnya leadership Anda dipertanyakan gitu ya. Karena masih memakai yang namanya status formalnya. Sebagai apa? Misalnya sebagai manager, sebagai CEO, sebagai owner, sebagai pemilik gitu ya. Ya kan bisa toh. Kamu lakukan ini ya. Nanti kalau enggak saya pecat kamu. Atau kamu lakukan kalau enggak saya turunkan pangkatmu. Nah, kan gitu ya. Nah, itu kan bukan leadership yang kita inginkan. Sehingga apa sih kemampuan yang dibutuhkan untuk mempengaruhi orang itu? Nah, tentunya satu adalah kemampuan kita sebetulnya memahami ya prinsip-prinsip dasar manusia itu sendiri.
Jadi people management namanya ya. Nah, jadi itu yang kalau kita namakan itu dulu, kalau teman-teman mungkin pernah belajar, misalnya ada yang namanya IQ ya. Nah, biasanya dulu banget ya, mungkin 100 tahun yang lalu, 70 tahun, itu selalu dianggap orang yang punya IQ tinggi itulah yang berhasil ya. Tapi ternyata kan tidak kan ya. Nah, ternyata IQ itu hanya sebagian kecil dari kesuksesan seorang. Justru banyak sekali orang yang pintar-pintar sebetulnya nggak sukses gitu. Ya, oke sih kan itu ya. Ya dibilang gagal banget enggak, tapi mungkin sukses banget enggak. Kenapa? Karena kemampuan lainnya dia tidak punya. Nah, muncullah yang namanya emotional quotient, namanya EQ ya, EQ ya. Nah, jadi kombinasi dari IQ ya, intelligence-nya itu ya, dengan EQ, emosionalnya itu memahami orang sebetulnya. Memahami emosional orang, memahami karakter orang, memahami apa yang membuat dia termotivasi dan segala macamnya. Sehingga kalau kita bisa belajar cara memahami itu, maka kalaupun kita tidak punya titel manajer, direktur, owner, founder, CEO, ataupun, kita bisa saja mempengaruhi orang itu untuk melakukan sesuatu ya, untuk kita, walaupun kita tidak ada jabatan formal. Ya. Nah, itu EQ-nya tadi ya. Nah, ada lagi yang ketiga, yang sekarang ini yang mungkin sekitar 15 tahun yang lalu gitu ya. Sering orang bicara mengenai spiritual quotient namanya. Jadi ada IQ, ada EQ, ada SQ. Nah, kan itu ya. Ari siapa? Ari Ganjar ya kalau nggak salah itu ya, yang ESQ itu ya. Nah, itu juga penting ya, karena itu juga bisa membantu Anda menjadi leader yang baik. Nah, terakhir ada yang namanya AQ, AQ ya. Yang namanya adversity, ya, adversity quotient namanya. Nah, itu adalah kemampuan seorang manusia itu untuk mengatasi kegagalan-kegagalan dia, situasi yang tidak baik, itu dia bisa tidak stres dan segala macam. Jadi 4 hal itu kalau Anda bisa misalnya menguasai, itu tentunya Anda punya potensi untuk menjadi leader yang baik ya. Jadi itu satu. Nah, yang kedua, kalau dilihat dari apa yang skills atau kemampuan yang termasuk yang paling penting selain dari memahami manusia itu sendiri gitu ya. Tetapi juga yang kedua itu adalah komunikasi gitu. Nah, itu yang paling sering yang saya lihat, banyak pemimpin-pemimpin itu gagal karena tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, berkomunikasi itu apa? Berkomunikasi dengan siapa saja. Berkomunikasi dengan anak buah, berkomunikasi dengan bos, berkomunikasi dengan teman, komunikasi dengan pemerintah, dengan stakeholder, dengan supplier, dan semuanya. Nah, kenapa saya bilang itu sangat penting? Karena sudah mungkin di live kapan itu ya, saya juga bilang bahwa banyak sekali problem-problem bisnis maupun organisasi, ya saya yakin Anda mengalaminya gitu ya. Itu bukan karena apa-apa, hanya karena salah paham, hanya karena tidak jelas komunikasinya, atau malahan tidak ada komunikasi sama sekali ya. Nah, oleh karena itu, kalau Anda ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, berarti Anda juga harus menguasai skills atau keterampilan komunikasi itu, ya. Nah, kemudian apalagi sih misalnya ya, yang perlu misalnya ya untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, terutama kalau Anda sebagai entrepreneur ya, sikap yang ada keinginannya Anda itu untuk membantu ya tim Anda atau orang lain, mereka bisa sukses ya, dan kapan perlu ya Anda juga mencetak, membangun, membantu, mengembangkan mereka-mereka ini menjadi pemimpin-pemimpin yang baru. Nah, itu yang saya bilang di Instagram saya juga, leader yang baik itu biasanya leader yang juga mau mencetak leader-leader yang baru gitu ya. Jadi dia tidak takut nih kan itu ya.
Dia nggak takut orang menjadi pemimpin. Wah, jangan-jangan nanti saya bisa-bisa nggak ada kerjaan nih nantinya kan itu ya. Nah, itu kan salah besar ya. Nah, jadi itu Betul. basicnya aja dulu tuh kan itu ya. Nah, basic itu saja dulu, itu saja sudah banyak sekali ya. Nah, saya kasih studi kasus ya teman-teman gitu ya. Jadi studi kasus ini real ya, baik di perusahaan saya yang lama maupun di bisnis saya yang lama maupun bisnis yang sekarang ini dan juga sekaligus bisnis-bisnis yang kita sedang bantu gitu ya. Jadi misalnya ada seorang leader misalnya ya, di mana bisnisnya sudah banyak dan berkembang. Jadi bisnisnya tadinya itu mulai dari nol ya, sekarang ini sudah hampir misalnya sekitar 700-800 miliar gitu ya. Nah, karyawannya juga sudah banyak gitu ya. Mungkin ada hampir 1.000 gitu ya. Nah, persoalannya adalah sekarang ini menjadi kesulitan mereka itu berkembang gitu ya. Karena si pemimpinnya ini ya tidak mampu tidak mampu melakukan komunikasi yang baik, yang clear atau jelas dan tepat waktu, ya kan itu ya. Nah, sehingga apa yang terjadi ya, sering sekali karena tidak ada kejelasan, akhirnya hampir semua keputusan-keputusan yang penting itu gitu ya, itu semuanya itu harus melewat dia gitu ya. Nah, begitu dia nggak ada, anak buahnya pun juga nggak berani nih mengambil keputusan kan itu ya. Nah, karena nggak berani ngambil keputusan, akhirnya terlambat mengambil keputusan ya, karena menunggu nih kan gitu ya. Nah, jadi pertama tidak ada clarity, tidak ada kejelasan rencana, tidak ada kejelasan apa yang dimaksudkan, misalnya pada saat berkomunikasi, dan segala macamnya. Intinya, hanya karena komunikasi yang tidak baik saja, akibatnya orang banyak tergantung sebetulnya ya kepada si pemimpin itu. Itu baru dari satu sisi, baru communication skills-nya kan itu ya. Belum lagi kalau kita cerita ya, kemampuannya pemimpin ini untuk mendelegasikan misalnya tadi itu ya, tugas-tugasnya. Akhirnya karena tidak bisa mendelegasikan dengan baik, akhirnya ujung-ujungnya dia juga yang harus mengambil keputusan. Apalagi yang bisa membuat seperti itu, trust, ketidakpercayaan. Nah, itu sering banget ini saya lihat nih teman-teman, terutama teman-teman yang pemilik bisnis ini. Nah, waduh Pak, saya nggak percaya nih sama orang ini nih, gitu ya. Kalau saya berikan delegasi, nanti jangan-jangan trustnya itu ada dua kemungkinan nih itu. Satu adalah tidak percaya orang ini bisa melakukan. Yang kedua adalah tidak percaya karena bisa saja tugas yang dilakukan itu dianggap misalnya sensitif misalnya. Misalnya seperti soal keuangan ya, misalnya soal perencanaan bisnis, misalnya wah nanti jangan-jangan kalau nanti saya kasih ke dia, nanti dia resign, nanti dia bawa rencana saya ke tempat orang lain. Nanti kalau saya berikan kesempatan orang ini untuk ngatur keuangannya, saya delegasikan, jangan-jangan dia bawa kabur uangnya, kan itu ya. Nah, bayangkan kalau sikap kita seperti itu sebagai leader, ya nggak bisa besar bisnis kita, kan itu. Coba aja bisnis yang triliunan itu ya. Saya juga sebagai CEO dulunya ya pemegang saham saya kan percaya aja sama saya, padahal saya pegang duitnya triliunan kan gitu ya, contohnya ya. Ya tinggal kita membangun sistem kontrol dalam kita memilih orang juga harus jelas value-nya, misalnya seperti integritas dan segala macamnya itu, sehingga tidak perlu semuanya. Kalau semuanya owner yang akan membuat keputusan ya dan segala macam, waduh, itu kan repot kan gitu ya. Nah, jadi lucu toh. Ya saya tidak mengatakan teman-teman yang owner itu ya duit misalnya. Saya ingat juga pernah saya punya pengalaman ya. Saya nggak mau ceritakan tentunya di perusahaan yang mananya gitu ya. Di awal-awal saya masuk perusahaan itu, setiap hari itu saya nerima tumpukan kertas yang harus saya tanda tangani, termasuk di situ adalah misalnya approval ya,
persetujuan dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh tim saya gitu. Nah, biayanya ada yang sampai cuma 250.000, 500.000. Masa si CEO-nya yang harus menanukan? Kenapa nggak didelegasikan itu? Kenapa nggak diberikan kepercayaan ke yang bawahnya? Tapi buatlah sistem kontrolnya kan itulah. Nah, jadi akhirnya ya waktu itu kita perbaiki, ya kepercayaannya kita perbaiki, sistemnya kita perbaiki, kontrolnya kita perbaiki, komunikasinya kita perbaiki, jelas apa tugasnya, jelas ya, batasan-batasannya apa, jelas juga reward dan punishmentnya, sehingga sistem itu jadinya berjalan. Nah, jadi sebetulnya salah satu tugas yang terberat mungkin teman-teman sebagai leader dari bisnisnya masing-masing, apalagi kalau teman-teman masih berstatus Chief Everything Officer. Kan lebih celaka lagi itu kan ya. Nah, itu kan artinya apa? Teman-teman itu sudah mulai sebetulnya untuk mencoba memberikan kepercayaan gitu ya kepada tim itu, tapi dengan sistematis gitu. Jadi ya, tapi itu tugas Anda gitu ya, sebagai pemimpin, sebagai leader yang mencoba merencanakan itu. Jadi itu salah satulah penghambat-penghambat ya dari bisnisnya itu yang teman-teman ini biasanya sulit untuk keluar dari status UMKM-nya. Nah, UMKM itu kan kalau dari sisi aturan pemerintah yang masih di bawah 50 miliar ya bisnisnya atau revenue-nya atau omsetnya kalau teman-teman bilangnya setahun gitu ya, itu kan masih status UMKM sebetulnya. Nah, banyak sekali teman-teman tuh sulit keluar dari batasan itu karena tidak membangun timnya, tidak membangun sistemnya. Karena kita sendiri sebagai CEO-nya, foundernya mungkin ya, owner dari bisnisnya juga tidak meningkatkan kompetensi leadership-nya itu. Nah, mungkin itu dulu ya yang ingin saya share dulu, Raisya ya. Mungkin kita mulai bisa ya memberikan pengalaman atau mengambil pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Baik soal leadership, management, ataupun misalnya yang lain-lain yang teman-teman pengen bahas malam ini. Jadi saya serahkan dulu ya, nanti saya berikan juga studi kasus lain. Terutama yang sekarang saya kan lagi di Surabaya ini. Tadi kita dengan Hayu Klinik tadi itu ya. Besok saya 2 hari itu meeting tahunan ya, annual meeting salah satu teman kita ya yang kita juga support ya, itu adalah Parahita ya, klinik lab ya, lab seperti Brodia gitu ya. Dia sudah banyak juga cabangnya Parahita ini. Dan sejak tahun lalu kita bantu mereka membuatkan strategic plan-nya, kemudian sudah dijalankan, ya. Kemudian juga tahun ini akan masuk kan tahun baru ya, tahun depan. Nah, sehingga sekarang lagi kumpul nih sekarang nih di Novotel ya di Surabaya, semua cabangnya di seluruh Indonesia. Nah, besok kami akan meeting dengan mereka mengkomunikasikan. Nah, ini soal komunikasi tadi itu. Jadi rencana tadi itu, ya rencana yang sudah dibuatkan oleh BOD-nya ya, Board of Directors-nya atau direksinya atau CEO-nya bersama-sama ya dengan kita, besok itu akan dikomunikasikan ya ke seluruh timnya ya. Supaya apa? Pada saat timnya nanti itu yang datang dari seluruh Indonesia itu pulang kembali ke daerah masing-masing, ke cabang masing-masing, mereka sudah paham nih, oh strateginya apa, targetnya apa yang mereka harus lakukan untuk setiap cabang, produk apa yang misalnya mau dikembangkan, misalnya ya, kemudian misalnya servis bagaimana, kalau ada kenaikan harga seperti apa, semuanya itu dikomunikasikan dengan clear dan jelas ya. Dan tentunya di hari kedua mereka berharap mereka akan meminta komitmen ya dari semua timnya itu ya, untuk bisa mengeksekusinya, sehingga nantinya setiap bulan biasanya kami melakukan review ya terhadap pencapaian dari tim masing-masing itu, sehingga kita bisa memperbaiki kalau misalnya belum tercapai targetnya,
Nah, tapi kalau misalnya sudah tercapai, apalagi yang perlu kita lakukan untuk bisa menjadi lebih baik. Nah, itu salah satu contoh komunikasi ya di akhir tahun gitu ya. Gitu Raisa. Oke, baik Pak. Oke teman-teman, tadi kita sudah dengar banyak study case yang benar-benar sangat-sangat akan membantu ya teman-teman di bisnisnya teman-teman. Lalu nih Pak, apakah ada perbedaan antara skills yang harus dikuasai oleh leadership di bisnis yang besar dengan bisnis yang kecil Pak? Karena kan mungkin teman-teman business planners ya mikirnya karena Pak Budin yang bicara, jadi biasanya bisa diterapkan hanya untuk bisnis yang besar. Gimana nih Pak? Iya juga, paling sering saya dapat pertanyaan kan itu. Wah, Betul. Pak Budi, itu kan perusahaannya perusahaan besar dulunya, timnya begini. Jadi makanya saya bilang, sejak 12 tahun loh. Jadi artinya walaupun saya sudah 30 tahun menjadi profesional ya. Kemudian mungkin apa namanya 12 tahun terakhir ini sejak tahun 2010 gitu ya. Saya akan membantu teman-teman ini yang UMKM, yang entrepreneur yang masih kecil. Jadi saya paham betul gitu ya. Saya paham betul ya. Bukan saya nggak paham. Jadi dari 12 tahun yang lalu saya berusaha mencoba menyampaikan ya berbagi ilmunya ya pengalamannya itu sesederhana mungkin saya coba gitu ya supaya teman-teman ini bisa nangkap karena pada prinsip dasarnya bisnis itu ya sama prinsip-prinsipnya. Nah, kan saya selalu contoh ilmu bodoh yang saya bilang ilmu bodoh Buddhisme apa sih misalnya kalau Anda ingin profit ya atau untung berarti revenue Anda harus lebih besar daripada biaya Anda. Revenue dikurangi cost atau omset dikurangi biaya, kalau masih ada sisa itu namanya profit. Itu kan bisnis kecil ataupun bisnis 1.000 triliun pun sama. Ya kan itu ya. Sama, ya kan itu ya. Kalau kita cerita komunikasi ya sama, kan itu ya. Ya, mau kita apa namanya komunikasi itu misalnya harus jelas dan tepat waktu. Ya mau perusahaannya besar, mau kecil, ya sama kan itu ya. Nah, apalagi misalnya apa namanya kita perusahaan kecil, perlukah kita misalnya mengembangkan timnya kita supaya mereka jadi pintar? Perlu. Perusahaan besar perlu kan itu ya. Nah, cuman mungkin tadi itu cara-caranya bisa saja sedikit berbeda. Karena bisa aja teman-teman ini kan paling sering kan begitu. Kami kan nggak ada biaya, Pak. Ya kan tidak harus ada biaya terus toh. Mengembangkan orang, mendevelop dia, memberikan dia pelatihan tidak harus juga berbayar toh. Banyak sekarang pelatihan-pelatihan yang gratis misalnya. Atau kalau Anda kebetulan punya ilmu, ya kenapa Anda turunkan ilmu itu ke mereka? Itu contoh-contohnya aplikasi dari ilmu-ilmu itu dan pengalaman yang saya berikan itu bisa kok ya applicable ya kepada teman-teman yang mungkin bisnisnya masih kecil. Ya tentu ada sih penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan gitu Raisa. Oke, baik Pak. Berarti skills leadership-nya sama, tetapi strategi untuk peningkatannya itu yang berbeda ya Pak, karena setiap bisnis punya strateginya masing-masing. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan untuk strategi, tetapi untuk skills kita bisa menyamaratakan karena semua sama ya untuk skills-nya yang digunakan. Iya, Oke, sama aja. betul. Oke, lalu nih Pak, dari skills yang tadi Bapak sebutkan nih, oh, bagaimana nih Pak, bagi leadership yang mau meningkatkan dirinya nih Pak, harus dimulai dari mana dulu? Yang awalnya banget nih, yang mungkin bisa dicoba oleh Chief Everything Officer nih, yang mungkin masih merasa UMKM banget nih bisnisnya. Sebetulnya kan teman-teman ini beruntung sebetulnya ya kalau kita menjadi entrepreneur. Beruntungnya apa? Beruntungnya kita menjadi Chief Everything Officer. Kan artinya kita langsung terpaksa mungkin ya di awalnya ya. Karena mungkin kita nggak punya uang untuk membangun tim dari awal gitu ya. Mungkin banyak yang harus kita lakukan sendiri gitu ya. Nah itu kan skills yang pengalaman, skills yang kita dapatkan ya. Nah dari situ sebetulnya ya. Dari situ sebetulnya tinggal kita mengatakan oke.
skills leadership apa sih yang bisa membuat saya tadinya menjadi Chief Everything Officer, tapi kalau bisnis ini makin lama makin besar, berarti kan saya harus membangun sistemnya, saya harus membangun timnya. Apa sih yang pertama kita belajar misalnya? Yang simpel aja lah, misalnya ada leadership, ada management skills ya. Jadi misalnya bagaimana kita tadi itu berkomunikasi dengan baik. Itu aja kalau kita sudah bisa menguasai itu, jauh lebih 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 mudah kita melakukan banyak hal yang lain gitu ya. Lalu yang kedua misalnya ya, perencanaan misalnya ya. Bagaimana kita membuat perencanaan ya, walaupun sederhana tadi itu mungkin karena kita belum punya pengetahuannya, ya belajar kan gitu ya. Nah, tapi bagaimana dari pelajaran itu kita coba kita praktekkan ya. Nah, sehingga dari pengalaman itu, oh iya ya, kalau saya buat rencana begini, ternyata kalau eksekusinya saya lakukan seperti ini, ternyata nggak bisa. Nah, sehingga kita tularkanlah itu ke teman-teman. Jadi kita membuat perencanaan yang bisa dan realistik untuk dieksekusi oleh teman dan timnya misalnya. Jadi banyak lagi, sebetulnya banyak sekali kompetensi leadership, management ya yang dibutuhkan oleh teman-teman. Tapi pelan-pelan dulu ya. Saya nggak mau juga menumpahkan tentunya malam ini semuanya tuh harus belajari, enggak ya. Yang mana yang kita butuhkan yang paling. Kalau kita tahu kita komunikasi kita kurang bagus, ya udah tingkatkan itu dulu gitu ya. Kalau kita tahu misalnya kita nggak paham cara membuat perencanaan, ya mungkin ya udah belajar perencanaannya dulu gitu ya. Nah, itu yang saya ingin sharing dengan teman-teman selama ini gitu. Oke, baik Pak. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu nih skills leadership itu apa aja, kita pernah sempat bahas juga tuh teman-teman di IGTV-nya Business.id. Bisa di-scroll, teman-teman bisa cek juga nih skill leadership itu seperti apa dan ada apa aja bisa langsung dicek ya teman-teman. Dan pastinya ya, dari pertanyaan sebelumnya tadi yang paling utama adalah komunikasi karena kita harus mengkomunikasikan ya Pak apa pendapat kita sebagai Chief Everything Officer juga ke lainnya, termasuk ke customer yang utama ya Pak, sebagai Chief Everything Officer ini. Karena kan semuanya serba terpaksa ya, kita harus belajar dari situasinya itu. Oke, Ya, ya. Oke, baik Pak. Kita mulai start ya Pak, ambil pertanyaan nih dari Kaditya.putra nih. Pak Budi, bagaimana jika masih bertemu dengan leader yang one man show dan susah diberi saran, masukan, dan harus dari beliau CEO-nya nih masukannya? Ya, jadi ada dua kemungkinan kan. Jadi kalau teman-teman itu misalnya kebetulan misalnya punya bos yang one man show, paling yang bisa teman-teman lakukan tentunya adalah mencoba mengkomunikasikan ke beliau itu agar beliau itu juga mulai mau percaya kepada timnya, berbagi ya, supaya meringankan tugasnya gitu ya. Jadi itu salah satu yang bisa dilakukan. Jadi teman-teman harus belajar juga yang namanya selling skills ya, skills menjual. Karena skills menjual itu, ya selling skills itu, ya kan tidak harus Anda menjadi penjual orang sales kan itu ya. Sebetulnya manusia ini sudah dianugerahi oleh Tuhan atau Allah ya, selling skills dari lahir, ya kan itu dari lahir. Contohnya bayi lahir aja, ya, dari rahim ibunya keluar dia dari ibunya itu sudah nangis, gitu kan ya. Nah, nangis itu berarti dia ada keperluan sesuatu, toh. Nah, jadi walaupun dia belum bisa bicara, tapi dia sebetulnya sudah mulai mengkomunikasikan apa yang dia butuhkan, kan itu ya. Nah, jadi kalau anak kecil itu jago banget selling skillsnya. Jadi kalau dia nggak dapat mainan, mungkin ngamuk-ngamuk dia, nangis-nangis ya. Pokoknya apapun yang dia akan lakukan agar dia dapat mainannya misalnya. Nah, dalam konteksnya kita sebagai manusia yang sudah dewasa, tentunya selling skills itu diperlukan. Tadi itu contohnya, kalau kita punya bos ya, atau owner yang kebetulan masih one man show, berarti kita harus mengeluarkan selling skills kita kepada bos kita itu atau ownernya itu agar dia mau mendengarkan pendapat kita, kan itu ya. Nah, jadi ini kan penting gitu ya. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah, tapi pokoknya ini orangnya memang susah diberikan saran, masukan, dan semuanya harus diberi jawab.
Ya kalau Anda sendiri tidak bisa mempengaruhinya, ya tentunya dia yang harus mengalami ya apa namanya ya eh, kekurangan-kekurangan akibat dari perlakuannya dia itu sendiri gitu. Nah, Betul. jadi orang akan kepentok baru dia belajar. Tapi ada orang yang tidak mau kepentok tapi mau mendengarkan orang lain ya atau mendengarkan pengalaman orang lain supaya dia tidak perlu masuk ke lubang yang sama ya. Dia tinggal mendengarkan orang yang sudah punya pengalaman mengatakan ya seperti ini. Oh iya ya, saya akan coba ini. Jadi ada dua kemungkinan tadi itu. Satu adalah kalau Anda tidak bisa mempengaruhi dia, berarti dia yang mungkin saja sudah kepentok baru dia belajar dari situ. Tapi saran saya adalah kita jangan menyerah ya karena salah satu skills leader yang baik ya. Nah, termasuk saya dulunya ya. Dari dulu saya tahun-tahun umur-umur 20 berapa ya waktu itu ya. Setelah 26, 27 tahun itu saya belajar yang namanya leading your boss namanya ya. Itu namanya managing upward ya, mengelola orang yang di atas ya. Karena dari semua, apakah kita itu misalnya tadi itu pemilik bisnis atau kita bekerja, pasti ada yang di atasnya gitu ya. Nah, itu yang harus kita kelola. Jadi misalnya saya dulu sebagai CEO, yang saya kelola itu adalah shareholder-nya kan itu ya, pemegang sahamnya. Nah, maksudnya mengelola itu dalam arti apa? Dalam arti yang positif gitu ya. Supaya apa? Supaya apa ide-ide kita, apa yang ingin kita lakukan ya untuk mencapai objektif kita itu didukung oleh bos kita. Didukung oleh pemegang saham kita misalnya kan itu ya. Nah, jadi belajarlah yang namanya leading your boss atau managing upward namanya. Itu juga bisa gitu ya. Oke, baik. Semoga bisa membantu ya jawaban dari Pak Budi nih, Kak Aditya. Karena kebutuhan kita juga harus tetap didengarkan ya Pak oleh atasan. Karena kita nggak bisa ya kalau nggak menyampaikan sesuatu yang kita butuhkan, padahal kita butuh banget waktu itu. Dan nggak bisa kalau Hmm. harus diem aja atasannya. Oke, Ya. kita next ya Pak ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Nurjana. Andilmu. Apakah sebagai leader bisnis kita harus mengkomunikasikan visi perusahaan 3 sampai 5 tahun ke depan ke seluruh tim, Pak? Atau cukup disampaikan pada level manajer dan supervisor saja? Ya. Kesalahan terbesar banyak teman-teman itu merasa bahwa visi, misi, purpose-nya perusahaan kita itu hanya perlu didengarkan oleh orang-orang senior dan orang tertentu saja. Salah besar. Salah besar. Ya. Itu wajib ya dikomunikasikan ke level yang paling bawah. Jadi kalau office boy Anda, driver Anda, ya tukang masak Anda paham, ya dia mau kemana, maka dia itu merasa bagian dari kapal itu, gitu. Tapi bayangkan ya kalau Raisa masuk naik pesawat nih, ya. Lalu pilotnya bilang tidak pernah menceritakan mau kemana ini pesawatnya. Nah, Raisa udah naik pesawat nih. Kan bingung sendiri nih, saya mau kemana ya? Saya sendiri nggak tahu mau Betul. kemana kan ya. Kan banyak kemungkinan akibatnya. Akibatnya bisa macam-macam kan itu ya. Tapi yang sudah pasti ya, kalau tidak semua tim itu paham arahnya mau kemana, visi kita apa ya, purpose dari bisnis kita itu apa, maka dia tidak merasa memiliki sebetulnya perusahaan itu ya. Jadi sama dengan kayak gini ya. Kan banyak ada apa namanya cerita lah ya di dalam studi kasus itu kan banyak ya. Termasuk juga ya pengalaman saya pribadi gitu ya. Saya selama ini baik di perusahaan saya sendiri maupun istilahnya itu terutama di perusahaan-perusahaan saya yang saya kelola gitu ya, yang besar itu ada ribuan, ada sampai paling besar itu 20.000 ya yang saya kelola gitu orangnya gitu ya. Itu harus clear saya sampai ke bawah itu mereka itu harus paham kaptennya ini mau bawa kapal ini kemana gitu. Sehingga kalau dia paham dan caranya bagaimana itu juga tahu, maka orang itu siapapun dia merasa dia ikut memiliki sebetulnya kapal tersebut gitu ya. Nah itu kenapa pentingnya jangan hanya kepada orang-orang tertentu saja, tidak salah besar. Ya. Gitu Oke, Reza. baik, Pak.
Oke, baik. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya, Kak Nurjanah nih. Lalu next kita ke Kak Ardiani. Tadi kita sempat bahas trust ya, Pak, untuk Hmm. memberikan kepercayaan kepada orang lain nih. Lalu ada sistem kontrol ya yang kita sebutkan juga di dalam trust itu. Lalu sistem kontrol yang baik itu contohnya bagaimana nih, Pak? Pertanyaan dari Kak Ardiani ini. Sebetulnya sistem kontrol itu kan banyak ya. Ya, tetapi misalnya salah satu sistem kontrol itu adalah misalnya adanya pembagian tugas yang jelas antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Satu jabatan dengan jabatan lain. Itu kan sebetulnya kontrol. Kontrol supaya apa? Supaya tidak tumpang tindih misalnya pekerjaannya gitu ya. Nah, jadi itu salah satunya. Jadi kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap apa. Itu kan kontrol, kan itu ya. Jadi sebab kalau enggak, pada saat tidak terjadi apa-apa, misalnya ya, loh kok nggak ada sih yang melakukan ini? Ya karena semuanya juga nggak jelas gitu. Jadi nggak ada yang ngontrol gitu. Begitu kita coba nggak ada kontrolnya, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang bisa disalahkan atau tidak nantinya ya kalau ini tidak bisa dieksekusi gitu ya. Jadi itu salah satu contohnya. Yang kedua ya, yang juga maksudnya kontrol itu bukan hanya soal keuangan sebetulnya. Jadi banyak orang kadang-kadang kontrol itu soal keuangan. Iya sih, kontrol keuangan itu penting banget. Bagaimana caranya kita kontrol keuangan? Misalnya tadi itu dengan pencatatan misalnya yang jelas gitu ya. Dengan apalagi misalnya sistem akuntansi yang clear gitu ya. Ada juga misalnya tadi itu dengan adanya misalnya daripada manual kita gunakan sistem akuntansi yang sudah digital misalnya ya. Kemudian adanya yang namanya pembagian apa namanya ya kalau dalam bahasa Indonesia ini. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu namanya chart of accountability ya. Jadi ada list ya dari siapa yang boleh melakukan apa dan approvalnya bagaimana. Jadi misalnya kalau biaya-biaya di Ungkapan bawah ya. satu juta misalnya boleh ditandatangani oleh manajer levelnya misalnya Hmm. asal ada di dalam budgetnya. Nah itu kontrol-kontrol kan gitu ya. Jadi banyak sekali sebetulnya kontrolnya ya termasuk tadi itu jelas pekerjaannya apa, jelas targetnya bagaimana supaya itu bisa dikontrol. Nah, kontrolnya bagaimana? Nah, harus ada juga sistemnya. Apa itu? Misalnya monitoring. Bagaimana melihat orang itu mengerjakan dengan baik dan benar. Berarti harus ada monitoring sistem. Itu kan kontrol juga sebetulnya. Jadi misalnya ada weekly meeting, meeting mingguan, meeting bulanan, kita review bersama gitu ya. Justru malahan banyak sekali, misalnya seperti di restoran atau di bank tuh coba aja lihat misalnya ya. Pagi mereka briefing dulu kan ya dengan manajernya sebelum buka gitu. Nah nanti pada tutup briefing lagi. Jadi ada yang kadang-kadang sampai harian di briefing. Itu kan sistem kontrol sebetulnya ya. Itu yang dimaksudkan sistem kontrol. Banyak lagi sih kalau mau sih. Tapi itu contoh-contoh sistem kontrol itu bukan hanya soal keuangan saja gitu ya. Oke, baik. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya, Kak Ardian ini. Karena sistem kontrol ini bisa berbeda-beda juga ya, Pak, di tiap bisnis. Dan kita nggak bisa memacukan satu sistem kontrol nih yang bisa digunakan untuk bisnis kita. Oke, oke. Oke, next kita ke sebentar. Ini sudah ada dari Kastik Tempoyak nih, Pak. Untuk level UMKM nih, Pak, apakah perlu membuat perjanjian kerja dan kontrak? Hmm. Nah ini kan tadi kalau nggak salah di Instagram saya juga ceritakannya. Sebetulnya kalau teman-teman UMKM ini 100% mengikuti aturan-aturan yang ada, nggak yakin saya teman-teman ini bisa jalan nih. Jadi Betul, dilemanya di betul. situ sih. Jadi makanya agak sulit juga saya. Saya ini orang yang sudah terbiasa ya meminta semua kita ini mengikuti aturan-aturan yang berlaku gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Kalau dalam konteks pertanyaannya Stik Tempoyak Jambi ini, eh, perjanjian kerja itu penting kan itu ya. Kontrak itu penting sebetulnya. Justru malahan ya secara hukum harusnya juga
ada gitu ya. Nah, tapi kembali saya katakan, ya pertama mungkin tidak paham, tidak tahu juga cara membuatnya. Tapi kalaupun membuatnya nanti jangan-jangan nanti ada masalah baru lagi gitu. Sehingga banyak apa namanya, banyak yang tidak mau melakukan walaupun dia tahu itu harus dilakukan. Contohnya saja misalnya bayar pajak misalnya. Mungkin kalau saya tes ini gitu ya. Semua teman-teman di sini coba ya, ada coba sini. Siapa yang teman-teman bayar pajak semuanya? Ayo, nah, ada nggak? Yuk boleh dijawab nih di kolom Coba komentar, ya. teman-teman. Kalau ada pajak PPN, bayar. Ada kalau misalnya restoran kafe PB1 10% bayar. Lalu pajak karyawan bayar. Kemudian pajak perusahaan ya, income tax perusahaan, corporate bayar gitu ya. Dan bayarnya bukan separuh-separuh ya, full ya. Ada nggak teman-teman nih? Nggak Ya ya? teman-teman boleh langsung menjawab nih. Saya yakin nggak ada. Saya yakin nggak ada. Kalaupun ada sangat jarang ya. Jadi pertama mungkin karena tidak paham, ya, tidak tahu. Tapi ya kalau tahu pun nggak mau, gitu ya. Ya kan gitu ya, nggak Rugi Pak mau karena katanya. eh, ya. Tapi kalau Rugi Pak. kalau ya, jadi artinya ya saya nggak tahu ya. Tapi jarang lah ya. Nah harusnya kan gitu ya. Ya tadi itu ya. Ya kalau kita menjadi warga negara yang baik, harusnya semuanya baik kita bayar dong kan itu ya. Jadi kalau enggak ya, ya mungkin sebagian-sebagian bayar lah. PPN penjualan bayar, Pak. Bayar nggak 100%? Itu pertanyaannya misalnya. Jadi kalau kita misalnya jualannya 1 M, ya kita bayar nggak satu M itu PPN-nya? Mungkin nggak. Mungkin yang kita tulis 500 juta malah. Ya. Jadi kita kita apa namanya, kita rubah-rubah itu yang harusnya omsetnya yang real omsetnya 1 miliar, ya kita tulis 500 sehingga kita bayarnya hanya 50%. Itu kan nggak benar sebetulnya, ya kan itu. Nah saya nggak mau masuk ke wilayah itu, walaupun ya semua teman-teman yang kita bantu ya, baik saya sebagai advisor ya atas segala macam. Ya kalau mau besar, ya wajib mulai memikirkan itu dan harus mulai bersih gitu ya untuk bayar semuanya. Nah kalau di awal-awal, ya saya tidak mau bilang itu boleh ya, karena itu nggak boleh gitu ya sebetulnya ya. Nanti saya dimarahin pemerintah nantinya kan ya. Tapi itu ya terserahlah, dosa masing-masing lah itu, saya bilang kan itu ya. Banyak sih teman-teman itu, aduh. Ya, tapi ya sudahlah. Tapi kadang-kadang ya itu tadi itu nggak bisa dia dia berbisnis karena cara membuat pricing aja, harganya aja itu sudah nggak pernah memikirkan itu gitu ya. Nah sehingga ya tadi itu begitu kena PPN ya, begitu kena PB1, bayar UMR nggak misalnya ya, ininya misalnya ya, karyawannya misalnya dan segala macam. Nah begitu kita hitung-hitung semuanya ikut gitu ya, ya boncos gitu. Nggak masuk karena margin yang tanpa bayar itu aja tinggal 20%. Begitu kita kena ini 10%, kena lagi itu 10%, habis sudah kan itu. Nah, jadi Betul. kalau saya tanya perlu nggak UMKM itu perjanjian kerja kontrak, ya harusnya apapun aturan di pemerintah ya harus dong, ya kan itu. Betul. Kalau Anda tanya saya, ya. Tapi Anda mau atau tidak, ya terserah gitu ya. Ya pasti ada risikonya kan itu. Betul, betul. Oke, baik Pak. Karena banyak teman-teman nih yang bilang takut rugi ya, karena pajak Nah ya iya, banyak jadi takut rugi. betul betul. Oke, next ya Pak. Kita ke box Q&A kali ini dari Kak Elanur Twigi. Pertanyaannya, mana yang lebih dominan atau lebih banyak porsinya Pak? Apakah harus hard skill atau soft skill dalam leadership? Oke, gini ya, mungkin sudah Anda teman-teman yang follow saya di Instagram sudah pernah juga saya sampaikan gitu ya. Kalau seorang itu posisinya ya, jadi misalnya di dalam sebuah organisasi ya, mungkin ada pemimpinnya, CEO-nya.
Di bawah CEO-nya mungkin ada direkturnya. Di bawah direktur ada manajernya, di bawah manajer ada supervisornya, di bawah supervisor itu ada misalnya operatornya atau apapun lah misalnya ya, yang paling bawah misalnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat gitu ya, eh, ada Dijen Pajak nggak di sini? Tuh kan, sekarang dikejar semua ya. Kejar semua. Kemarin Oke. itu saya telat kena denda 100.000 aja, saya dikejar-kejar itu. Aduh, lupa itu. Padahal lupa, Oke. nggak, bukannya nggak mau bayar 100.000 itu. Sampai ada perjanjian saya itu nggak bisa dilaksanakan ya oleh perusahaan saya yang lain gitu ya. Lalu direktur keuangan di perusahaan saya itu bilang, Pak, emang ada apa sih di pajak kok ada nggak anu ya bayar ya dendanya? Saya bilang, yang mana ya? Ada Pak, saya cek-cek ada tuh 100.000. Sekarang bisa cek loh. Nah, saya lupa itu websitenya. Jadi bisa cek sendiri kita dendanya berapa, apa segala macam itu. Jadi 100.000, cuman saya nggak ingat aja surat dari pajak itu datang ke rumah saya. Karena rumah saya itu kebetulan, saya nggak tinggal di rumah saya yang lama, itu anak saya di situ, saya ke rumah yang lain. Jadi suratnya itu kan ke rumah yang ada di KTP saya kan gitu. Nah, jadi nggak lihat udah lama, akhirnya pada saat kita membuat perjanjian itu diperiksa itu pemegang sahamnya siapa saja dan mereka ini sudah patuh pajak atau tidak. Nah, ternyata karena ada denda itu kayak BI checking lah ya, kayak BI checking itu kalau Anda ada utang ya, ya itu nggak bisa kan. Jadi itu akhirnya direktur keuangan saya itu bilang, ya udah Pak, saya bayar aja dulu itu. Ya, ya terima kasih. Tolong kasih invoice-nya itu ke saya bayar 100.000 cuma. Jadi padahal cuman itu aja bisa Kak. Bayangkan apalagi lebih besar kan ya. Nah, jadi pertanyaannya tadi itu ya, semakin tinggi posisi kita di sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, maka pekerjaan kita itu sudah berbeda, tidak lagi pekerjaan teknis. Jadi seorang CEO Betul. itu, yang CEO yang sudah besar ya kita cerita, bukan Chief Everything Officer. Kalau Anda masih Mm-mm. statusnya Chief Everything Officer, sebetulnya itu Anda itu tuh di level yang paling bawah itu sebetulnya. Dan itu membutuhkan hard skills yang lebih banyak. Jadi misalnya Anda harus bisa jualan, Anda harus bisa ngitung harga pokok, Anda harus bisa membuat produknya. Itu kan hard skills ya hard skills ya. Tapi kalau Anda sudah punya tim dan segala macam dan lalu Anda menjadi CEO-nya bukan Chief Everything Officer tapi CEO beneran ini kan ya. Maka semakin tinggi posisi kita itu, pekerjaan kita sebetulnya bukan lagi yang teknisnya itu. Kan teknis itu sudah ada tim Anda. Jadi lebih banyak Betul. misalnya strategic planningnya, membangun influencingnya, membangun kepercayaan timnya, komunikasi, ya. Kemudian sering satu fungsi atau departemen ini berantem dengan yang ini untuk mencapai ininya, ya, mereview, memonitor, networking dan sebagainya. Jadi lebih dominan ya, semakin ke atas lebih dominan soft skills-nya. Tapi semakin ke bawah Betul. itu dominan teknis skillsnya, skill teknisnya. Gitu, Raisa. Oke, baik Pak. Semoga bisa membantu ya nih Kak Eleanor Twigi jawaban dari Pak Budi ya. Oke, lalu Pak, ada pertanyaan dari Kak Ibah underscore Firmanza. Di dalam leadership, apakah perlu personal branding, Pak? Ya, mungkin kita harus pisahkan antara personal branding dengan leadership karena tidak ada hubungannya. Kan itu ya. Leadership adalah leadership. Jadi kemampuan Anda memimpin seseorang atau tim Anda itu. Nah, yang ada itu adalah gaya atau leadership style Anda. Nah, itu ada. Ya. Nah, itu tidak ada hubungannya dengan personal brandingnya kita, kan itu ya. Atau minimal itu nggak banyak lah, kalaupun ada itu tapi sedikit ya. Dan jadi tidak ada menurut saya gitu ya. Tapi leadership style itu bisa saja berbeda-beda satu sama lain gitu ya. Leadership style saya mungkin berbeda dengan Raisa, berbeda mungkin dengan yang lain. Tapi biasanya ya seorang leader itu harus memahami situasi organisasi atau bisnisnya. Sehingga dia sendiri juga harusnya bisa menyesuaikan ya leadership style apa yang akan digunakan dalam situasi tertentu.
Nah, saya orang yang punya kepercayaan gitu ya, tapi ini kan apa namanya pendapat pribadi saya gitu ya, bahwa setiap situasi dan setiap tahapan dari sebuah bisnis itu sendiri, menurut saya memerlukan leadership style yang berbeda-beda. Nah, itu kepercayaan saya gitu. Oke, baik Pak. Semoga bisa membantu ya jawaban dari Pak Budi nih, Kak Iba. Lalu Pak, ada pertanyaan dari Top Cari Indonesia nih Pak. Saya masih di posisi Chief Everything Officer, Pak. Apakah yang harus dilakukan nih untuk keluar dari zona itu? Ya, bangun tim. Udah itu aja. Jadi kalau chief everything officer berarti kan Anda melakukan semuanya kan itu ya. Tapi kalau Anda tidak mau melakukan semuanya, ya bangun tim. Kan itu ya. Nah, bangun tim itu yang harus diwaspadai itu adalah kapan kita mulai membangun tim ya, karena kadang-kadang yang sering saya dapatkan amarah teman-teman terhadap saya itu, Pak Budi disuruh bangun-bangun, saya kan nggak sanggup, belum ada duit bangun tim. Ya sudah, nggak apa-apa juga, jadi tetap aja lah jadi chief everything officer dulu kan gitu ya. Kalau misalnya itu alasannya ya. Tapi kalau kita sudah mampu, saran saya mulai membangun tim dari kecil sehingga kita mulai belajar tidak lagi menjadi chief everything officer. Mungkin kita sudah mulai menjadi yang namanya manager ya, sudah mulai belajar menjadi manager, menjadi leader gitu ya. Oke, baik, Pak. Oke, kita sudah mau menuju 8:45 nih, Pak. Berarti kita mau udah sampai di penghujung sesi Business Q&A ini. Oke, mungkin ada wejangan nggak nih, Pak, untuk business planners nih, agar mau meningkatkan terus nih dirinya untuk meningkatkan leadership-nya nih, skills leadership-nya, terutama untuk Chief Everything Officer nih, yang mungkin masih banyak teman-teman di business.id yang menjadi Chief Everything Officer. Silakan, Pak. Ya, jadi kalau kita lihat tadi itu topik kita kan soal meningkatkan kompetensi leadership kita masing-masing ya. Jadi pesan saya adalah walaupun Anda masih sendirian ya, masih menjadi Chief Everything Officer gitu ya, tapi tidak ada salahnya Anda mulai membangun kompetensi atau skills leadership-nya itu. Salah satu yang bisa digunakan itu adalah tentunya bagaimana Anda memimpin diri sendiri misalnya ya. Lalu bagaimana Anda berkomunikasi dengan semua stakeholders. Itu kan skill-skills yang memang dibutuhkan oleh leader ya, walaupun Anda belum ada punya anak buah misalnya ya, atau timnya. Jadi mulailah di situ dulu, tapi pelan-pelan setelah itu kalau Anda sudah mulai punya tim, nah belajar yang lebih advance lagi. Nah itulah makanya teman-teman tentunya bagus sekali ya, pantau terus bisnis.id live Instagramnya, bisnis forumnya di setiap hari Sabtu ya, download itu aplikasinya, lihat di situ banyak sekali video-video ya, pelajaran-pelajaran daripada para expert. Kalau mau lebih serius lihat modul-modulnya ada di situ, silahkan pelajari. Mau lebih serius lagi ada workshop yang kita lagi persiapkan tahun depan ya. Itu dari Januari sampai Desember, itu banyak sekali yang mungkin teman-teman yang sudah siap ya bisa belajar yang lebih advance gitu ya. Tapi bagi yang sudah siap, tidak siap tidak perlu gitu. Baik, oke. Oke, teman-teman, tentunya pasti ya di Bisnis Dota ini kita selalu membantu teman-teman nih untuk mengembangkan bisnis, terutama dari konten-konten kita, juga bisnis Q&A, juga bisnis forum. Jadi teman-teman nih yang merasa masih butuh meningkatkan skills atau peningkatan pembelajaran, pelatihan, bisa langsung ikut bisnis Q&A ataupun bisnis forumnya bisnis.id. Karena gratis ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung ikut bisnis Q&A dengan join Instagram Live. Kalau bisnis forum tinggal daftar nih biar ikut di hari Sabtu besok. Nah, Sabtu besok bisnis forum kita akan ditemani sama Pak Ferdi Desavio loh teman-teman, yang kita akan bahas seputar preparing for 2023. Jadi teman-teman yang mau membangun tim untuk 2023 agar bisnisnya nih bisa sustain dan profit lebih di 2023, bisa langsung ikut di bisnis forum besok di hari Sabtu. Daftarnya gampang teman-teman, tinggal langsung klik link di bio Instagramnya bisnis.id. Nanti ada menu daftar bisnis forum ya teman-teman. Nah, pendaftarannya itu gratis, jadi teman-teman tinggal masukin email untuk dapatkan invitation-nya. Dan gak ketinggalan nih teman-teman, ada program terakhir nih di bisnis.id. Bagi teman-teman yang merasa udah siap, udah merasa, wah udah harus belajar lebih lanjut nih untuk pembuatan long term
Strategic Business Plan bisa langsung ikut di Strategic Business Camp 2022. Nah, acaranya diselenggarakan pada 5-8 Desember yang akan diajar langsung oleh expertnya Bisnis.id. Ada Pak Budi Isman, Pak Baskaro Hadi, Pak Iskandar Zulkarnain, Pak Paras Nasution, Bu Evita Hadis nih yang merupakan expertnya HR Konsultan, lalu ada Pak Taufan B. Umbara. Teman-teman bisa langsung chat-chat atau tanya-tanya nih info lebih lanjutnya dengan klik link di bio Instagram kita ya. Ada menu daftar Strategic Business Camp, langsung dipencet aja, teman-teman bisa langsung tahu nih detail dari program tersebut atau bisa menghubungi Mbak Amelia Jidiansyah via DM Instagram ya teman-teman. Oke, kita sudah sampai di penghujung sesi bisnis Q&A malam ini. Terima kasih banyak Pak Budi nih. Walaupun udah di Surabaya ya, kemarin masih di sini, udah sampai Surabaya, besoknya masih tetap sharing nih malam-malam. Walaupun tadi sempat meeting ya Pak, dengan Ya. jadwal yang lumayan penuh hari ini, tapi teman-teman masih bisa dengerin sharingnya Pak Budi. Oke, thank you semuanya. Selamat malam ya, selamat istirahat. Mudah-mudahan sukses Malam semua. Pak Tetap Budi. belajar. Thank you. Thank you. Terima kasih banyak Pak Budi. Selamat beristirahat. Oke, thank you Business Planner sudah join di Business Q&A malam ini. Kita ketemu lagi di Business Forum di hari Sabtu bersama Pak Ferdi Desavio. Jangan lupa daftar ya teman-teman, karena materinya akan sangat-sangat berguna untuk teman-teman pembangunan bisnisnya di 2023. Sampai jumpa dan see you!